TVS Callisto akhirnya keluar yang barunya. Dan gue kemarin waktu lihat di PRJ, keren juga nih, cakep bentuknya ya. Padahal ini motor yang didesain buat India. Dan seperti kalian tahu, motor yang didesain buat India itu biasanya Wagyu kan desainnya kan. Kalian lihatlah kayak contohnya Suzuki dengan Avenis. Pasti bagian sininya tebel, ya kan? Terus dia bannya kecil, 12 inci. Ya akhirnya kelihatannya kayak ya Wagyu lah. Motor ini sebenarnya pun juga sama, cuma karena desainnya cakep, jadi nggak kelihatan Wagyu. Ya, even gue pas ngeliat nih motor pertama kali, wih cakep bener. Karena kan kita pas lihat tuh eye level kita di sini kan. Coba kamera aja dinaikin deh, se eye level mata gue. Jadi yang kelihatan tuh kayak gini nih. Tuh. Si ban kecilnya jadi nggak terlalu ke highlight, padahal ya kecil gitu. Dan desainnya jadi jauh lebih modern. Jadi motornya waktu di PRJ kemarin itu harganya 19,9 juta rupiah untuk 100 orang pertama yang pesan. Nah setelah itu harganya jadi 20,9 juta rupiah ya, alias 21 juta lah. Cuma 21 juta kurang 10 ribu. Dan ini motor kita pinjam dari TVS Yogyakarta. Seperti biasa ya, TVS Jogja itu kalau mereka ada produk baru, produk yang menarik harganya, langsung dikirimin buat kita bikin video ya. Dan ini motor, wah, gua rasa ini akan jadi tulang punggungnya TVS ya. Dan gue berharap akan ada dijual dengan harga off the road, karena harga off the road biasanya lebih menarik kayak misalkan TVS Das itu ya. Kalau beli on the roadnya sekitar 14-15 jutaan, tapi off the roadnya 9,99 ya. Dan hari ini kita ke Selo ini touring bareng-bareng sama teman-teman, nggak cuma sendiri TVS-nya, karena di situ juga kita bawa Ronin ya. Nah, itu motor juga enak sekali. Oke, sekarang kita bahas motornya lebih lengkap. Nah, motor ini adalah motor yang di highlight adalah fiturnya banyak. Ya, fiturnya banyak sekali. Kayak misalkan nih, depannya ini kalau nyala ya, ada infinity light bar. Set, cakep banget ini dari ujung ke ujung ya. Kesannya modern. Kalau mobil tuh kurang lebih kayak apa yang ada ujung dari ujung ini? Kayak Xpeng lah, atau kayak Hyundai Stargazer tuh, dari ujung ke ujung, bawahnya ada hitamnya, kelihatannya modern, depannya gede tebel, dan ini dari plastik tapi bagian bawah sini kaleng, tebel. Jadi kalau kalian nabrak sesuatu, kasihan yang ditabrak karena dia besi, tebel sekali ya. Atasnya plastik, tapi bagian tepung belakangnya ini, wah kaleng, tebel sekali ya. Jadi ini ibarat kalian beli Vespa ya, tapi harganya nggak nyampe separohnya karena bodinya besi ya, tapi rangka sininya dia plastik ya. Jadi dia bukan monokok yang seperti Vespa. Di sini ini juga ini besi juga loh, gokil, besi depannya. Kayaknya emang disiapin buat jalanan India yang suka derby ya di sana ya. Terus fitur berikutnya adalah nih, lihat, bagasinya super besar. Dan kalau kita pakai helm bawaan dari Callisto, itu bisa masuk 2 helm sekaligus, depan dan belakang. Ya, jadi memang besar sekali ini bagasinya. Nah, nggak cuma besar bagasinya juga ya. Dia punya tangki bahan bakar ada di depan sini ya. Cara bukanya kita tekan dulu, habis itu putar ke kanan. Nah, dia akan kebuka, dan ini juga 5,1 liter. Dia tangkinya dari bahan plastik ya. Kenapa? Karena dia sudah support sama E20, jadi bisa etanol 20%. My Little Bolu Ketan pasti suka dengan motor ini karena bisa etanol 20%. Ya, kalau misalkan belum bisa etanol 20%, dipaksa isi etanol, biasanya tangki bisa berkarat, karetnya getas ya, dan yang lain-lain itu bisa bocor atau semacamnya. Jadi memang motor yang didesain dengan E20 biasanya berbeda dengan motor biasa ya. Terus gak cuma itu juga, dia ada namanya Smart X Connect di sini ya. Gue udah coba hubungin, bisa pairing pertama kali, abis itu nggak bisa connect lagi. Katanya kita bisa tahu bensinnya tinggal berapa, odometernya berapa. Bisa sih dari HP pakai aplikasi TVS, tapi pas gue mau buka navigasi nggak bisa. Padahal di sini kalau kita lihat ya, pas dinyalain pertama kali, nih lihat nih, dia tuh kayak ada arahnya gitu loh. Kayaknya buat nunjukin navigasi ya. Habis itu nggak ngerti lagi, udah cuma itu aja. Nah, terus yang lucu juga, dia punya idling stop seperti biasa, tapi dia bilangnya bukan sekedar idling stop, dia tuh kayak hybrid Yamaha gitu. Ada ini nih, iGo Assist. Jadi ketika di putaran bawah ya, si dinamo starternya itu ikut juga gerakin motor ya. Jadi kayak
asisnya Yamaha. Tapi kalau di Yamaha sebutnya hybrid, kalau di sini disebutnya Aygo Asis. Ya mungkin bisa bikin irit berapa persen tapi nggak banyak. Dan ini teknologi yang sebenarnya sangat simple ya, tapi nggak bisa dibandingin sama hybrid beneran. Ya, terus apa lagi? Ini. Jadi sennya ini dia bisa mati sendiri dengan catatan. Gua udah nyoba-nyoba kemarin kan, belok, set, kok nggak mati. Miringin, stang, lurusin lagi, nggak mati. Ternyata dia matinya itu berdasarkan waktu. Jadi kalau misalkan kita sen kiri gitu ya, terus kita belok, set, dia nggak akan mati sendiri. Dia mati sendiri karena waktu udah 20 detik misalkan, nanti dia akan mati. Jadi ini cocok buat orang-orang yang suka pakai lampu sen, terus lupa netralin lagi. Padahal netralnya begitu gampang, tinggal dipencet tengahnya aja dia sudah netral. Dan kalau misalkan kita tekan tahan lama, nanti dia akan berubah menjadi hazard. Ini cerdas, gue suka banget. Tengahin lagi, hilang hazardnya. Jadi dia nggak perlu tambahan tombol, sudah bisa. Nah terus juga di sini ada buat nyalainnya ya, sama ada tombol buat voice comment. Entah buat apa, gua cari di video-video tentang TVS Callisto ya, gua cari-cari di video India, gua nggak nemu tentang apa ini ada gambar orang ngomong. Tapi yang pasti ini adalah buat starter. Starternya halus, getaran mesinnya halus, suaranya halus. Bahkan ya namanya 110 cc ya. Gue lagi nanjak nih, itu nggak kerasa raungan mesinnya, nggak kerasa getaran mesinnya, justru pas jalan berasa seperti motor listrik. Agak sedikit aneh sebenarnya. Nah, terus fitur yang berikutnya adalah di sini ada colokan 12 volt ya. Nah, di bawahnya ini ada tempat penyimpanan yang besar sekali. Jadi bisa tempat minum yang besar. Decknya gede, buat bawa galon itu tentunya pasti bisa. Di bawahnya sini bisa dibuka karena di bawah sini ada tempat buat aki ya. Sama di sini ada, nah, gantungan. Ya, jadi motor ini sangat praktikal, bagus. Nah sekarang kita bahas secara detail dari depan. Ban depan dia pakai namanya TVS Tires. Jadi ini bannya punya TVS juga, ukuran 90-90 R12. Kecil. Ini velg castingnya kalau kita lihat nggak terlalu rapi ya. Dia ada sedikit apa nih? Bisa dibilang kayak tekstur yang nggak halus. Tapi harusnya nggak berpengaruh kepada kekuatan, ini cuma estetika aja. Nah sama di sini dikasih mata kucing. Nah di atas sini besi dan ini plastik ya. Nah belakangnya ini agak sedikit bolong, cuma masih rapi. Nah, ke atas, ini kalau kita lihat warna silvernya cakep ya. Terus di depan sini ada lampu. Lampunya kalau malam terang, tapi high beamnya kecil sekali. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa jarak jauh, sering pakai high beam, tambah mini Pro G lah. Nah, sama gue suka di sini nih warnanya hitam ya. Jadi padu padannya pas. Hitamnya ketemu sama bagian atas, bagian infinity bar sampai ke bawah ya. Terus juga ini batoknya besar sekali ya. Ini handle-nya tuh juga kalau kita duduk ini pas banget ya. Tuh, pas kan ya. Remnya dia sudah dilengkapi dengan emergency stop signal. Jadi kalau misalnya kita ngerem mendadak, ya kan, nanti dia hazardnya akan nyala secara otomatis. Ya, ini buat matiin ininya nih, start stopnya. Jadi kalau kita pencet A ini, nanti pas kita lagi berhenti dia akan mati mesinnya. Speedometernya besar banget dan ini speedometernya sangat amat jelas ya. Jadi nggak mungkin nggak kelihatan ya. Ini angkanya gede banget. Terus Hello Ridwan Hanif. Loh, udah disetting loh. Hello Ridwan Hanif. Kok bisa sih? Gue belum nyeting apa-apa loh. Oh, mungkin gara-gara gue sambungin HP tadi. Nih, coba ya kita nyalain lagi ya. Dia tahu tuh Hello Ridwan Hanif. Terus ada gambar helm satu, nggak ngerti buat apa ya. Ini odomotornya baru 65. Jadi ini benar-benar baru kita pinjem dari TVS Jogja. Nah buat teman-teman yang di Jogja pengen beli TVS, langsung ke TVS Jogja aja. Di sini ada mode ya buat ganti odo, trip A, trip B, dan kalau kita mau ininya trip A-nya kita reset, kita tinggal pencet yang set tahan lama. Nah dia akan nol lagi. Ini range dari si bensinnya. Oke, terus sebelah kiri ada high beam sama ada pass beam. Ini bagus. Sayangnya high beamnya nggak terlalu ini ya, terang ya. Sama dia punya spion. Menurut gue spionnya agak kurang tinggi aja. Kalau dibikin lebih tinggi pasti lebih enak dan lebih pas. Terus remnya dia tuh agak sedikit oblak dan kalau kita pakai tangan gini, ketika dia kena sedikit itu lampu remnya dia akan nyala. Nah, jadi beberapa kali tadi kenapa pas
Yang bawa orang lain kan kita ganti-gantian kan. Kenapa yang pas bawa orang lain dia remnya nyala-nyala terus ya? Lu tangan lu ini direm nggak? Ternyata pas gue lihat enggak. Dia cuma nempel gini doang. Nah, ternyata nih coba nih lihat. Tuh. Ini mungkin masukan buat TVS pas di delivery konsumen dibikin lebih solid aja sih. Ya. Sama di sebelah kiri remnya nih solid. Nah, dia masih tromol sama dia ada parkingnya. Ya, jadi kalau misalkan kita lagi tanjakan mau pakai parking brake ada di sini dan pengoperasiannya sangat amat mudah. Ya. Posisi berkendara, wah ini yang the best. Ya. Ini motor enak banget. Ya. Jadi pas kita duduk posisinya pas. Kita turunin ke bawah juga. Set, ini pas juga ya. Jadi kaki kita tuh kanan kiri bisa napak dengan sempurna meskipun decknya sangat lebar. Jadi ada kemungkinan kita tuh kena nih celananya ke bagian sini. Ya karena dia decknya sangat lebar. Kalau misalkan decknya bagian sini dibikin lebih cekung sedikit, mungkin lebih enak. Ya terus kalau misalkan kita boncengan ya, ini kalau misalkan dia kakinya agak sedikit mundur, aman. Tapi kalau dia kakinya maju banget, dia akan kena ke paha kita nih. Nah, terus juga ini joknya. Wah, ini joknya. Ini adalah jok motor terbaik untuk motor Matic yang pernah gua coba. Ada yang lebih enak dari ini? Kayaknya belum nemu ya. Ini joknya tuh kayak gel, lebar, dan pas kita turun, ininya tuh juga shape-nya tuh masuk ke dalam, nggak bikin kita apa ya, kayak kalau motor sih kan kadang-kadang tuh suka bikin ngotak gitu kan. Jadi pas kita kaki turun gak enak. Ini, wah ini jok terbaik ini. Gak ngerti kenapa ini TVS bikin jok ini luar biasa. Ini motor dengan jok terenak yang pernah gua coba. Dan kalau kita mau boncengan di belakang ya, kalau kita boncengan dia lebar sekali ya. Jadi buat boncengan dijamin tidak akan pegal. Nah, terus kan pertanyaannya, dia ini kan bodinya besi, berat dong? Nggak nyampe 110 kilo, jadi masih wajar. Dan kalau kita mau standar 2, itu sangat amat mudah. Ya, jadi ini kita tinggal injak aja di sini ya. Ini kita cuma pegang doang, nggak usah dipegang malah. Tinggal kita injak, set. Wah, standar 2-nya mudah. Bahkan pertama kali motor datang, ya kan bensinnya masih kosong tuh, ya kan. Itu lebih mudah lagi karena pas diisi bensin penuh, nambah 5 kilo di depan, jadi agak sedikit berat, sedikit aja tapi sisanya, wah ini motor paling enak yang gue coba di 2026 ini kali. Karena secara kenyamanannya mentok, joknya enak, posisi duduknya enak. Gue naik ke Selo itu kayak, wah ini mah ke Lombok aja juga hayu. Nah, tapi kekurangan dari motor ini adalah mesinnya. 110 cc injeksi, tenaga cuma 8 horsepower, terasa sangat kurang. Ya, bisa 80 itu kayak udah usahanya udah, wah, udah kayak apa ya? Rasanya kayak motor listrik. Saking halusnya, suaranya halus, getarannya halus. Rasanya kayak motor listrik, begitu pula dengan tenaganya. Tenaga bawahnya enak, ya kan? Di atas 30 udah nggak ada larinya. Nanjak gitu ya di Selo, set, ya udahlah disusul kita sama Honda Win 100 ya, sama Vario, sama Beat, bahkan sama Smash 110 kayak weng, gue udah mentok ngeng gitu ya, apalagi kalau boncengan. Ya karena emang mesin 110 cc-nya ini ditambah ban yang cuma 12 inci didesain buat hemat bahan bakar. Klaimnya TVS ini bisa sampai 1:60 saking iritnya. Jadi memang kalau misalkan motor ini mau dibikin lebih enak lagi, ini saran gue buat TVS, berikan mesin 150 cc, itu pasti langsung jos. Pasti langsung rasanya jadi kayak motor yang paling enak dipakai buat touring kalau dia 150 cc. Nah, ban belakangnya ini juga sama kayak ban depan, 90 R12, kecil, remnya juga tromol. Terus kalau kita lihat juga ya bentuk knalpotnya seperti itu ya. Nah, di belakang sini spakbornya dia plastik ya. Jadi kalau ketabrak dia bisa balik otomatis ya. Kalau ini kan penyok nih. Dan belakangnya ini pun juga bentuknya kayak light bar ya. Warnanya merah dari ujung ke ujung. Kalau ngerem tengahnya aja yang lebih terang, kanan kirinya jadi lampu sen dan sini ada tulisan TVS. Ini juga behelnya dia besi, dalamnya dikasih plastik biar dipegang lebih enak. Cakep. Jadi seperti itulah motornya. Nah, sekarang kita bahas impresi berkendaranya.
Pertama kali nyalain TVS Callisto ini mesinnya halus sekali ya. Suara mesinnya, getaran mesinnya itu halus banget. Dan kalau kita gas dikit, dia langsung laju gitu. Dia kayak langsung lompat gitu kan. Nah, cuman kalau udah di atas 30 km per jam, itu langsung nggak ada tenaganya. Jadi naiknya tuh gradual, pelan-pelan, sampai nanti bisa jadi 80 dan bisa sih sampai 90 ya. Cuma habis itu kayak napasnya udah habis. Kayaknya emang rasio motor ini itu dibikin ya, yang penting bisa kuat nanjak dan putaran bawahnya cepet. Jadi kalau soal mesin, sebenarnya untuk 110 cc ini rasanya agak underpower ya. Apa karena peleknya pakai 12 inci, jadi bannya kecil. Cuman kalau kalian cari tenaga mesin, menurut gue motor ini biasa aja, bahkan cenderung lemot. Tapi pas kita pakai jalan gini, santai, kita nggak ngomongin soal mesin, nah ini baru semuanya terasa sempurna ya. Suspensinya enak, depan belakang enak, joknya enak, dipakai jauh, enak banget. Bahkan gue tadi sempet pakai PCX, terus pakai ini lagi kayak, aduh pengen cepet-cepet pindah ke Callisto lagi gitu, karena saking enaknya. Kursinya itu luar biasa deh. Seandainya motornya dikasih 150 cc, kayaknya mantep. Dan motornya juga lincah ya, buat slap-slip, belok, puter balik itu rasanya nggak kayak mau jatuh gitu ya, keseimbangannya bagus, balance-nya. Remnya juga enak meskipun rem belakangnya dia masih tromol. Jadi ya sepakem-pakemnya tromol nggak bisa dibandingin sama cakram. Tapi rem depannya oke. Dan grip ban-nya menurut gua biasa aja ya. Jadi bukan yang wah, kalau misalkan bisa diganti sama yang lebih bagus pasti lebih oke lagi. Jadi memang meskipun dudukannya tuh enak buat dipakai touring jauh, tapi tetap mesinnya ini mesin motor perkotaan. Jadi ini lebih cocok dipakai buat dari poin A ke poin B aja, bukan buat touring-touringan. Kecuali TVS mau kasih mesin 150 cc di motor ini, menurut gua sih wah pasti cakep ini. Terus idling stopnya pastiin kalian harus dimatiin ya, karena seringkali pas lagi di lampu merah mesinnya mati, mau jalan dia nggak bisa langsung starter gitu, nggak bisa langsung nyala, kayak injek rem dulu tapi kadang-kadang juga nggak bisa, ya suka miss lah. Jadi sebaiknya dimatiin aja dari awal. Jadi seperti itulah TVS Callisto 110. Ini motor gue bilang tuh hampir sempurna ya. Ini adalah motor matic paling enak yang gue coba di 2026. Seandainya motor ini tuh cc-nya 150, terus dikasih keyless, terus juga dikasih rem ABS serta rem belakang cakram, wah ini motor sempurna sih menurut gue ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang sudah pakai TVS Callisto. Ya, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Yang punya TVS Callisto yang model lama, itu juga boleh komentar. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.